Salam semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan jujuran tentang orang Nias, yang ini khususnya suku Nias. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol bareng dengan siapa Pak? Mas Suma. Dengan Bapak Mas Suma. Jadi ini salah satu proyek kita kali ini, kita akan ngobrol bareng. Kita akan lebih tahu bagaimana jujuran yang sebenarnya yang sering dilakukan pada suku Nias. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak. Pada video kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak nanti jawab. Nah, pertanyaan yang pertama itu, arti jujuran bagi orang Nias itu seperti apa sih Pak? Ya, arti jujuran sifatnya bukan, kalau dulunya itu dikatakan jujuran itu bebul. Bebul yang artinya itu bukan istilahnya dibeli. Nah, kalau perempuan di Nias bukan dibeli, hanya diistilahkan dia bebul, buru. Nah, jadi kita tahu semua itu jujuran dari pernyataan Bapak yang tadi. Kalau jujuran itu salah satu artinya di bahasa Nias itu bebe. Nah, yang kedua Pak, ini adalah sebelum acara pemberian cincin mungkin ada tahap-tahap atau acara yang dilaksanakan. Nah, itu acara apa aja sih Pak? Iya. Acara yang dilaksanakan ini kita bicara dulu khusus acara di adat di Nias Barat ya. Nias Barat, khususnya pada Silimaina. Oh, jadi dia banyak unsur-unsur gitu ya Pak? Ya, banyak unsur-unsur. Yang kita bicarakan ini hanya adat di Silimaina. Silimaina. Yang mana Silimaina itu adalah marga Gule, marga Baruhu, marga Hia, marga Zai, dan marga Zebua. Iya. Itu adalah kumpulan yang namanya Silimaina. Itu dulu yang kita bicarakan ataupun yang kita bahas pada saat ini. Di mana tahapan pertama untuk pelaksanaan pertunangan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, yang mana orang tua pihak laki-laki menyuruh satu orang di rumah orang tua mempelai perempuan, yang mana tujuan mereka itu hanya sebatas untuk melihat situasi dan keadaan. Sehabis itu, apabila pihak laki-laki setuju dengan keadaan pihak perempuan, maka dia melapor kepada orang tuanya bahwa dia setuju. Lalu orang tua pihak laki-laki menyuruh satu orang kepada pihak perempuan, orang tua pihak perempuan, untuk menyampaikan apakah memang ada persetujuan kalau memang kita benar-benar setuju antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Iya, apakah memang setuju kalau memang kita adakan apa itu ya? Kita mengadakan satu acara untuk pertunangan. Oh, itu sebelum pertunangan. Iya. Oh iya. Kita adakan satu acara pertunangan kalau memang ada kecocokan. Kalau ada kecocokan, lalu orang tua pihak perempuan, kalau memang dia setuju, dia bilang setuju. Nah, setelah setuju kedua belah pihak, maka mereka sepakati. Mereka sepakati kapan mereka bertemu. Kapan mereka bertemu di rumah orang tua pihak perempuan.
Setelah dijadwalkan dan sudah setuju, maka pada jadwal tersebut pihak Laki-laki. orang tua perempuan menyampaikan apa beban. Oh, jadi ini masuk ke acara pertunangan. Iya. Oh, Sebelum pertunangan, orang tua pihak perempuan menyampaikan apa beban mereka kalau mereka datang di rumah perempuan. Perempuan. Oh, jadi ini Pak, pada saat pihak laki-laki memberi cincin kepada pihak perempuan, itu kewajiban apa aja sih yang mereka bawa dari pihak laki-laki gitu? Nah, kewajiban dari pihak laki-laki mereka bawa pada saat itu adalah 2 ekor babi. 2 ekor babi dan satu tempat sirih. Oh. Nah, satu tempat sirih. Dan pada saat itu kalau memang ada kesepakatan juga, mereka memukul gong, tanda bahwa yang mereka bicarakan itu telah sepakat dan sah. Oh, berarti itu ada nias ya, jadi ada unsur-unsurnya gitu ya. Dipukul gong. Itu tanda kesepakatan. Persetujuan antara pihak laki-laki dengan perempuan. Pihak perempuan. Oh, gitu. Jadi setelah acara pemberian cincin itu mungkin mereka udah membawa beberapa kewajiban. Nah, setelah itu sebelum pernikahan itu ada acara lagi sih atau langsung ke pernikahan atau bagaimana? Iya, masih ada acara lagi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan. Ya. Nah, setelah ada kesepakatan tadi, maka diadakan acara adat. Nah, semua orang berkumpul baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, dan mereka memotong babi yang mereka sudah bawa tadi. Oh. Habis itu mereka sepakati berapa jujuran yang diminta. Iya. Jadi pada tahap apa sih Pak jujuran itu akan diserahkan kepada pihak perempuan? Pada saat mereka datang untuk tukar cincin pertunangan. Nah. Jadi pada saat pertunangan itu masih sebagian ya jujurannya diserahkan kepada pihak perempuan. Iya, sebagian diserahkan. Contohnya kita ambil contoh, kalau memang pihak perempuan meminta jujuran 100 juta contohnya, 100 juta, dan berapa kekuatan mereka, apakah mereka pada saat mereka datang, mereka titip apakah 50 juta. Ya. Itu nanti yang 50 juta menjadi pengurangan dari yang 100 juta. Dan itu jujurannya sebesar sampai 100 juta, ada yang 200 juta, itu kegunaannya apa aja sih Pak? Ya, kegunaannya jujuran yang 100 sampai 200 juta itu ada beberapa pihak yang menerima jujuran tersebut. Antara lain orang tua perempuan. Apa kegunaan dari orang tua perempuan itu adalah termasuk biaya pernikahan. Nah, kedua, pihak pihak paman dari pengantin perempuan. Pihak kakek dari pengantin perempuan. Pihak saudara dari saudara orang tua pihak perempuan. Saudara serumpun dari tokoh adat. Nah, itu yang menerima jujuran tersebut. Jadi jujuran itu besar karena mereka juga punya tempatnya masing-masing. Jadi enggak hanya satu pihak perempuan atau orang tua perempuan itu memakai semuanya ya jujuran itu, tapi dia punya tempatnya masing-masing. Dimulai dari acara pertukaran cincin, mungkin jujuran itu akan dipakai gitu ya Pak ya. Jadi
pertanyaan selanjutnya, itu keuntungan dan kerugian apa sih yang dalam pernikahan itu, khususnya adat Nias itu, keuntungan dan kerugian apa dari mengambil jujuran yang tinggi? Ya. Keuntungan dulu kalau memang kawin di Nias tidak mudah cerai. Oh, jadi berat ya? Ya, berat karena mereka tadi telah terikat dari ikatan adat. Ikatan adat, dan kerugian mereka juga besar. Makanya kalau memang masa istilah cerai, tidak mudah cerai kalau orang Nias. Ya. Karena tanggung jawab yang udah dilalui besar. Kedua, kerugian. Apa kerugian kan? Iya, kerugian. Kerugian pihak laki-laki atau orang tua laki-laki terlilit utang. Nah, karena banyak utang tadi, itu kerugian pihak perempuan. Waktu lagi. Nah, apa itu? Waktu. Nah, itu dulu kerugian. Dan masalah waktu. Ya, kerugian masalah waktu dalam hal membicarakan pelaksanaan pesta pernikahan ini butuh waktu yang cukup lama gitu. Yang cukup lama, 1 sampai 2 bulan. Nah, 1 sampai 2 bulan, sehingga kerugian di situ jujuran yang pihak perempuan yang sudah dia terima itu habis di situ. Oh, gitu. Oke, nah itu adalah kerugian dan keuntungan dari jujuran tinggi yang khususnya orang Nias. Nah kemudian Pak, ini ada pertanyaan yang terakhir. Jika dilihat dari segi perkembangan, itu kan dulunya mungkin namanya pemberian cincin. Nah sekarang orang-orang mengenal yaitu pertukaran cincin atau tunangan gitu. Nah itu bisa berbeda dari yang dulu. Kan namanya yang dulu pemberian cincin. Nah, sedangkan sekarang pertukaran cincin itu bisa berbeda karena faktor apa? Ya, kalau dulunya hanya pemberian cincin, yang mana pihak laki-laki memberikan cincin kepada pihak perempuan ataupun ibu pihak perempuan. Lalu karena pengaruh agama sekarang, apalagi khusus di agama kita BNKP, sudah dibuat agende, sehingga pelaksanaan pemberian cincin bukan lagi pemberian cincin, tukar cincin. Nah, yang dilaksanakan di gereja, yang mana pihak laki-laki memberikan cincin kepada mempelai wanita, dan juga mempelai wanita memberikan cincin kepada mempelai laki-laki, yang mana cincin itu ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki. Jadi itu enggak ada masalahnya ketika hal itu berbeda ya Pak ya? Nah, memang ada masalah kalau di istilah adat. Masalah tukar cincin itu masih belum terbiasa, di adat orang Nias. Nah, jadi karena penjelasan dari para tokoh agama ataupun para pendeta, apalagi sudah dibuat agendanya tersendiri melalui sinode, maka otomatis warga jemaat BNKP mengikuti dengan tidak merasa keberatan, karena itu sudah peraturan di BNKP. Oh, jadi sebelum berubah itu udah ada kesepakatan gitu ya Pak ya? Ya, kesepakatannya itu melalui sidang sinode. Berarti itu dari gerejanya sendiri? Iya. Oke, terima kasih buat Bapak yang sudah menjelaskan dan memaparkan bagaimana jujuran di Nias itu sangat tinggi dan itu punya tahap-tahapnya masing-masing.
uang itu nggak dipakai hanya untuk kepuasan dari pihak perempuan, melainkan itu pengeluaran dari semua aspek, dimulai dari acara dimulai. Jadi jujuran itu dipakai dari semua yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Dengan video ini kita bisa melihat bahwa orang Nias itu jujurannya tinggi karena hal yang udah Bapak jelaskan. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.